Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami persembahkan tutorial absen siswa. Tujuan kami dengan tutorial ini, para guru, rekan-rekan pendidik sekalian, lebih efektif dalam mengisi absen yang telah disediakan ini. Semoga aplikasi ini, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita sekalian. Baik, kita langsung menuju kepada absen. Yang pertama, silahkan Anda langsung masuk ke menu. Di menu ini yang perlu Anda isi, yang pertama yaitu guru pengampu, nama kalian. Nama kalian ini perlu diisi karena di sini namanya sudah ada, ini perlu dirubah. Misalnya Anda rubah namanya menjadi Muhammad, misalnya Muhammad, langsung enter. Di sini langsung berubah. Jadi ini yang perlu Anda masuk pertama kali. Yang kedua yaitu masalah wali kelas, ini tidak usah dirubah lagi. Yaitu selanjutnya masuk kepada mata pelajaran. Apa pelajaran yang Anda ampuh? Misalnya di sini bahasa Indonesia atau bahasa yang materi yang lain, misalnya bahasa Inggris misalnya. Nah, tinggal klik. Ini tidak bisa mengetik kata lain selain apa yang ada di dalam form ini. Kenapa? Karena ini adalah data validasi. Data validasi tidak bisa diganti dengan kata-kata yang lain, hanya memilih yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Setelah mata pelajaran semester ini, semester genap atau semester ganjil, ini tahun 2021-22, tidak usah dirubah dulu untuk sementara. Kalau mau dirubah tinggal memilih di dalamnya. Selanjutnya di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu absen, yang kedua jurnal, dan yang ketiga adalah penilaian. Ini yang perlu diperhatikan atau yang perlu diisi oleh rekan-rekan guru sekalian. Kita langsung masuk ke absen kelas 1 misalnya. Ini absen untuk kelas 1. Misal di sini absen sudah ada. Yang pertama yaitu Anda masuk ke tanggal. Tanggal ini harus dirubah sesuai dengan kegiatan Anda. Contoh saja, misalnya Anda masuk tanggal 10 garis miring bulan 1 garis miring 2022. Langsung enter. Setelah ini masuk ke absen siswa. Contoh di sini Alvin hadir, ditulis H langsung, enter. Jelani Alfa, ditulis A, enter. Hadori sakit, ditulis S, enter. Andri izin, ditulis I, enter. Atau pulang, ditulis P, pulang waktu istirahat, ditulis P. Atau kalau lambat ditulis saja L, enter. Ini adalah cara kita mengabsen siswa. Jadi tidak ribet. Setelah absen selesai, di belakang ada rekapnya. Ada rekap absen, hadir berapa kali dalam 1 bulan atau selama 1 semester. Izinnya berapa kali, alfanya berapa kali, bisa diketahui di sini. Baik, langsung kembali ke menu lagi. Yang kedua yaitu jurnal. Di jurnal ini sama dengan yang tadi, yaitu kita harus mengisi tanggal, hari, tanggal, ya formnya sudah seperti ini. Sudah kami beri contoh, hari Senin tanggal 23. Contohnya di sini bulan 1 2022. Jam 1, jam 2, karena jam itu kan formatnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, seperti itu. Jadi bukan ditulis jam 1, jam 2, jam 3, bukan hanya seperti itu, tapi jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertemuan ke 1,
kedua, ketiga, dan selanjutnya. KD di sini ataupun materi yang disampaikan juga harus diisi sesuai dengan materi yang telah diajarkan oleh Anda. Misalnya di sini rukun iman ditulis saja, atau materi-materi yang lain. Dan di bagian akhir ada keterangan, diisi saja dengan hadir. Ini yang di jurnal juga tidak begitu ribet. Dan yang ketiga, yaitu poin yang ketiga adalah penilaian. Kita ambil penilaian misalnya kelas 3. Penilaian kelas 3. Nah, di penilaian ini ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap ini ada dua kategori, ada spiritual, ada sosial. Di spiritual yang dinilai itu ada 2 juga. Yang pertama indikator berdoa, dan yang kedua indikator bersyukur. Jadi yang dinilai indikatornya. Nah, indikator berdoa dan indikator bersyukur. Sebenarnya ini ada ada belangkunya sebenarnya ini. Ada belangkunya yang harus dipersiapkan. Langsung saja setelah ini langsung diisi. Contoh yang pertama adalah Ahmad Hafiki. Nilainya 70. Contoh 70, enter. Nah, ini Mira. Kenapa Mira? Karena ini nilai yang dimasukkan di bawah KKM. Predikatnya D. Jadi jelek ini. Jadi di predikat tidak usah diisi apa-apa, tidak usah dirubah karena ini sudah rumus. Kalau kita masukkan KKM 75. Minimal KKM lah, langsung ini terisi. Nah, tidak lagi merah, C predikatnya. Kalau kita kasih nilai 80, nilainya B. Kalau kita kasih nilai 90, nilainya predikatnya A. Ya, begini dan seterusnya. Jadi cara mengisi hanya seperti ini. Indikator berdoa, indikator bersyukur, dan yang kedua yaitu penilaian sikap sosial. Indikator kejujuran dan indikator disiplin. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam kelas, disiplin dalam berdoa, dan lain semacamnya. Bisa dibaca lebih jelasnya tentang penilaian sikap ini kita melalui internet. Banyak penjelasan di sana. Selanjutnya yaitu tentang penilaian pengetahuan. Di nilai pengetahuan ini ada pihak dan ada tugas. Jadi ada 2. Ada penilaian harian. Di sini disediakan formnya 5 form. Jadi usahakan ini diisi karena penilaian harian itu setiap bab itu pasti ada pihaknya. Jadi kalau kemarin disepakati setiap akhir pekan itu guru harus mengadakan pihak. Ya tidak apa-apa. Sehingga 5 kolom pihak ini nantinya bisa terisi semua. Yang kedua yaitu penilaian tugas. Ini termasuk pengetahuan. Yang ini ada 2, ada PT, ada KMTT. PT ini penilaian terstruktur. Contoh penilaian terstruktur ini, anak-anak ini kerjakan, tugas ini kerjakan di rumah. Nanti tanggal 5 bulan 2 dikembalikan atau dikumpulkan kepada saya. Ini contoh penilaian terstruktur. Yang kedua KMTT. Kegiatan mandiri tidak terstruktur. Contoh seperti ini. Anak-anak, tugas ini kerjakan di rumah. Kalau Anda sudah selesai mengerjakannya, kumpulkan kepada saya. Nah, ini contoh saja. Bisa dibaca di internet untuk lebih jelasnya, ataupun kita berbincang-bincang di lain waktu saja. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian keterampilan atau KI4. Ini sikap itu KI1 dan KI2, pengetahuan KI3, dan keterampilan adalah KI4. Di KI4 ini ada penilaian praktek, ada penilaian proyek, ada penilaian portofolio. Yang banyak yang kita gunakan yaitu penilaian praktek. Cara mengisinya itu sama dengan yang tadi.
di atas KKM 75 ke atas. Jangan kita pelit-pelit untuk memberi nilai. Kalau memang bagus tidak apa-apa kasih nilai 90, 95, 99 nggak apa-apa. Bahkan dikasih nilai 100 juga nggak apa-apa. Nantinya yang muncul karena di bagian akhir ini ada rerata, rata-rata. Di rerata ini nantinya semua yang kita tulis dari depan itu rata-ratanya yang muncul di sini. Jadi walaupun Anda menulis 100 tidak mungkin ini munculnya 100. Tidak mungkin munculnya 100 karena rata-rata dari semua penilaian Anda yang akan dimasukkan di sini. Di rumus ini nantinya dari rumus ini akan diinput ke rapot. Selanjutnya yang bagian akhir yaitu PTS, APAT, UKK. Ini juga harus diisi. Penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Semuanya ini harus diisi. Tidak begitu ribet. Kalau kita sudah biasa ini gampang. Mudah-mudahan dengan tutorial ini kita sekalian bisa mengimplementasikan absen ini dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lebih baik. Dan kami mohon maaf apabila tutorial ini kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang kurang baik, kurang etis. Kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.